Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar, salah satu keharusan manusia adalah menjalin dua hubungan, yaitu hubungan pada Allah, hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah, dan hablum minannas, hubungan yang baik dengan manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat atau tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Para pendengar, hubungan kepada Allah SWT dalam ayat di atas, manusia harus menjalin hubungan yang baik kepadanya dengan menyembah dan menunjukkan pengabdian kepada Allah tanpa syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Rasul bersabda, in ahwafa ma akhafu alaikumul syirku asgharu qalu wa masyirku asgharu ya Rasulullah qala ar-riya'u. Sesungguhnya suatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apa syirik yang kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian hubungan dengan sesama manusia. Manusia antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Sudah seharusnya manusia bisa menjalin hubungan yang baik. Contoh, kepada siapa saja manusia harus menjalin hubungan yang baik? Disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, berlaku baik kepada kedua orang tua. Hal ini karena orang tua telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan pengorbanan harta dan jiwa, sehingga seorang anak tumbuh dan besar dengan baik. Oleh karena itu, setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Ini karena sebaik apapun perbuatannya kepada orang tua, tetap saja hal itu tidak akan mampu membalas jasa dan kebaikan orang tua. Kedua, berlaku baik kepada kerabat. Karena itu satu rahim harus disambung dan dikuatkan. Bila seorang muslim memutuskan hubungan satu rahim, bisa menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Ketiga, berlaku baik kepada anak yatim. Setiap anak pasti membutuhkan perhatian, pendidikan, dan nafkah dari orang tuanya. Namun bila orang tuanya telah wafat yang menyebabkan si anak menjadi yatim, maka kaum muslimin dituntut menggantikan apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya. Keempat, berlaku baik kepada orang miskin. Menjadi miskin merupakan keadaan yang tidak disukai oleh manusia. Oleh karena itu, kemiskinan harus diatasi meskipun pada masyarakat kita semakin banyak orang yang menjadi miskin. Kelima, berlaku baik kepada tetangga karena dia sangat kita butuhkan. Keenam, berlaku baik kepada teman sejawat. Seorang muslim harus bersahabat dengan persahabatan yang sebaik-baiknya. Persahabatan yang bisa berbagai dan persahabatan yang bisa berbagi dan merasakan penderitaan maupun kebahagiaan. Kemudian berlaku baik kepada musafir. Ketika melakukan safar, perjalanan bisa jadi seorang merasakan kesulitan meskipun tidak selalu
berupa kesulitan ekonomi, misalnya tersesat jalan, yang perlu kita membantu menjelaskan rute perjalanan yang harus ditempuhnya. Bukan masalah sengaja menyesatkannya. Bukan malah sengaja menyesatkannya. Kemudian, berlaku baik kepada hamba sahaya. Hamba sahaya atau budak seharusnya diperlakukan dengan baik, karena dia banyak membantu majikannya dalam kehidupan sekarang. Kita menyebutnya dengan pembantu rumah tangga, meskipun ia berbeda kedudukannya dengan hamba sahaya. Dalam rangkaian penyebutan kepada siapa saja manusia harus berbuat baik, Allah SWT menutup ayat di atas dengan kalimat, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Kesan yang bisa kita tangkap dari kalimat ini adalah manusia jangan sombong kepada orang tuanya meskipun dia lebih pintar dan kaya. Dia juga tidak boleh sombong dengan kerabatnya meskipun mereka orang yang lemah, miskin dan bodoh. Jangan sombong kepada anak yatim, karena ada saat di mana anak kita juga menjadi yatim. Jangan sombong kepada orang miskin, karena ada saat di mana kita pun bisa menjadi miskin secara tiba-tiba. Jangan sombong kepada tetangga, karena merekalah orang yang pertama memberikan pertolongan, atau kita minta pertolongan saat kita kesulitan. Jangan sombong kepada teman, karena kita sangat membutuhkan mereka. Jangan sombong kepada musafir, karena ada saat di mana kita pun menjadi musafir. Dan jangan sombong kepada pembantu rumah tangga, karena mereka besar bantuannya kepada kita meskipun tidak besar upah yang kita berikan. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.